Dan kini sampailah kita pada puncak acara yang pertama, sang kandidat akan menyampaikan visi dan misinya. Cak Kas yang akan memandu. Silakan Cak Kas. Oke, terima kasih Faya. Iki aku asli seneng banget ketemu mbak ngonco-ngonco kabeh. Sebagaimana calon ketua pasti punya visi dan misi. Ya opo sih visi dan misi ini Abdul Qadir Jailani ini? Monggo silakan ditampilkan. Oke. Kita akan berdiskusi dengan Mas Abdul Qadir Jailani. Selamat malam Mas Abdul Qadir Jailani. Your Excellency. Selamat malam semua teman-teman, gimana kabarnya? Dan terdengar semuanya? Mantap. Oke, bagus deh kalau gitu. Iya Mas, sehat? Alhamdulillah. Kita doa teman-teman. Iki tak celuk Pak Dirjen, Cak Kadir, Mas Kadir, Your Excellency, Mas Cak Kadir ya paling enak. Iya. Ya celuk biasa ya. Jadi tidak seperti Pak Solihin, saya kenal dengan Cak Kadir ini sejak zaman kuliah, karena kita overlap walaupun saya adik kelas beliau. Jadi saya masuk 89 masih sempat kenalan dan bergaul bersama dengan beliau. Belajar bersama, mau belajar apa, pokoknya belajar bareng. Paling senang belajar kelompok, pokoknya Mbak Kadir. Nah, sebelum kita diskusi, Mas, aku pengen tahu kok ambek sampean itu dirjen, pernah jadi duta besar, kemudian sekarang Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika untuk Kementerian Luar Negeri. Pertanyaanku, motivasi terbesar sampean untuk maju, tapi kayaknya bukan maju sampean itu dicalonkan, sampean bukan mencalonkan diri, sampean setahu saya, sepengetahuan saya itu dicalonkan oleh teman-teman, berkenan dicalonkan dalam pemilihan sebagai ketua alumni UNER itu apa Mas? Ya sebetulnya seperti yang disampaikan Mas Kasmali sendiri dong. Pada awalnya saya ini tidak pernah mencalonkan, tidak pernah terpikir. Cuman ini semua berawal ketika ada acara halal bihalal. Bahkan saat itu halal bihalal itu saya nyaris tertinggal dalam acara itu. Mungkin satu teman saya, Lina itu mengingatkan saya, apa nggak ikut halal bihalal. Terus tiba-tiba di halal bihalal terus didaulat. Kemudian beberapa teman mendorong saya. Dan setelah berbicara dengan beberapa teman, akhirnya saya merasa terpanggil. Dan saya pikir saya menerima dorongan teman-teman itu, saya bersedia bukan atas nama pribadi saya, tapi saya berangkat dari sebuah aspirasi, yaitu aspirasi bersama dari banyak teman. Mantap, mantap. Jadi sampean mengakomodir keinginan dari teman-teman untuk dicalonkan sebagai di tengah-tengah kesibukan sampean sebagai dirjen ya, untuk memajukan kampus kita tercinta ini. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, Mas. Nek aku moco visi dan misi sampean, iku ono tagline mempersatukan alumni. Nah, iki program sampean sing nyoto. Ini kan kalau kita lihat alumni, kalau saya bukannya iri ya, kita bandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang lain. Ono sing solid banget, Mas.
Aku sih tidak berharap kita kemudian alumni kemudian mendukung salah satu calon presiden, enggak, seperti perguruan tinggi yang lain, enggak, di kemudian hari nanti 2024 atau pemilihan presiden berikutnya, enggak. Tapi ya apa sih, program sampean sing nyoto iki, bagaimana alumni UNER iki solid, you know, Mas. Kira-kira apa program sampean nih? Yang paling penting pertama, yang jelas saya tidak pernah berpikir bahwa IKA Erlangga ini menjadi sebuah kendaraan politik, karena misi kita adalah berbeda. Kalau bisa ingin share dulu, Kasmali ya. Kita tahu sekarang ini UNER ini merupakan universitas terbaik nomor 4 se-Indonesia. Tadi Mas Solikin ngomong, bahkan sekarang itu kita sudah di peringkat ke-465. Waduh, ini agak buncit tuh ya, dari antara 500 besar di dunia ya. Walaupun lumayan lah. Dan oleh karenanya tugas kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas Erlangga ini. Untuk meningkatkan kualitas Erlangga ini, tentunya peningkatan kualitas dan peringkat perguruan tinggi ini dari berbagai penelitian. Saya pernah membaca sebuah penelitian khusus tentang hal ini. Ternyata faktor yang terpenting itu adalah kiprah dan kontribusi alumni, itu sangat penting. Di tingkat internasional, penilaian kualitas dan peringkat kualitas universitas itu ditentukan dari aspek akademis dan non-akademis. Yang terdiri dari satu misalnya kegiatan kepenelitian, kemudian bobotnya untuk kegiatan penelitian 15%, kualitas mahasiswa 30%, kualitas universitasnya sendiri 15%, kemudian revenue dari universitas sendiri atau pendapatan dari universitasnya itu hanya 5%. Dan yang menarik, bobot untuk alumni itu adalah 25%. Aspek non-akademik yang terpenting itu adalah alumni factor atau faktor alumni yang selalu menjadi pertimbangan penting dalam proses penilaian dari banyak pihak. Kenapa hal ini bisa menjadi penting? Karena para alumni itu merupakan representasi yang sangat menentukan citra sebuah universitas. Faktor alumni terdiri menjadi sangat penting itu karena satu, karena komunikasi dan interaksi antara universitas dengan alumni, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran. Alumni memiliki pengajaran terutama dari kebutuhan praktis di lapangan. Kemudian kedua, track record dan perkembangan karir para alumni itu juga menjadi hal yang penting. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kontribusi para alumni dalam kehidupan masyarakat. Semua faktor tersebut hanya dapat diwujudkan dengan adanya organisasi alumni yang kredibel dan efektif. Oleh karena itu, kalau kita semua ingin UNER terus maju ke next level, jalan yang terbaik yang harus kita lakukan adalah menjadi alumni Universitas Erlangga yang unggul di tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu, apabila saya dipercaya nanti, saya ingin program-program kita itu selalu memiliki visi itu. Banyak program yang mungkin yang bisa saya sampaikan nanti, tapi yang lebih penting lagi, program yang akan saya sampaikan nanti itu bukan program saya. Program yang harus ditentukan bersama oleh semua pengurus, dengan mendengarkan semua aspirasi anggota. Itu yang lebih penting, tapi yang lebih penting adalah lagi semua program tersebut adalah mengabdikan pada visi dan misi IKA Erlangga. Gimana? Memuaskan enggak? Mantap itu, Mas. Aku tertarik ambil statement sampean. Memang alumni ini adalah salah satu komponen utama dalam penilaian peringkat universitas. Tapi statement sampean tadi itu terkait dengan penyerapan lapangan kerja bagi lulusan Universitas Erlangga. Nah, sebelum kita diskusi tentang itu, aku ingin mengundang Profesor Dr. Frans Limahelo, Sarjana Hukum LLM. Prof. Frans, selamat malam, Prof. Selamat malam. Apa kabar, Prof? Baik. Alhamdulillah. Ya, rutin-rutin aja.
Prof, Ya. kalau seandainya Prof punya waktu 3 menit, kira-kira Prof Frans, pendapat Prof Frans tentang sosok Abdul Qadir Jailani ini seperti apa? Monggo Prof, silakan. Satu ya, boleh saya panggil langsung nama ini American style gitu ya. Oh ya, Panggil boleh Prof. Qadir gitu ya. Itu dia punya arah gitu. Itu yang penting. Dan itu dikerjakan dengan sekuat tenaga. Itu yang makanya. Bayangkan masuk di Kementerian Luar Negeri kan bukan hal yang mudah. Untuk masuk saja udah gak gampang loh. Itu yang pertama. Itu loh salut saya gitu. Dan melangkah mencari beberapa tempat-tempat yang menuju ya kan, tempat yang strategis. Itu yang saya lihat dari yang pengalaman kerja dari Qadir. Apalagi sekarang ya kan, Asia, Afrika, Pasifik itu adalah pusat kemajuan dan pergolakan internasional. Itu yang pertama. Boleh saya kembali ke tadi ngomong, Erlangga kok selalu nomor 4 ya di Indonesia? Ya kan? Lu sejak saya itu sudah nomor 4 terus. Itu yang mesti diubah. Ya kan? Dan diubah itu saya katakan, saya bilang, penelitian harus kuat, Pak. Dan memang saya setuju, alumni punya peranan utama. Kalau boleh saya kasih contoh, Pak. Saya kan LLM dari Columbia University, Pak. Gila loh, Pak, mereka. Gak berhenti-berhentinya, terus kirim-kirim ini. Apa kegiatan-kegiatan dari alumni, apa kegiatan dari sampai dekannya saja ikut turun tangan loh, Pak. Betul Prof. Ya Betul, itu Prof. loh. Saya loh, bayangkan itu berapa juta sedunia. Nah, itu karena ada ikatan alumni yang kuat yang mendukung ini. Itu saja menurut saya. Dan Qadir sudah memperlihatkan dia punya arah dan dia ingin supaya arah itu terjadi dan terlaksana. Seperti pengalaman Qadir sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Prof Frans. Terima kasih, luar biasa. Ya benar, saya juga dahulu sering terima flyer juga dari kampus saya. Mungkin karena bayarin larang ya, ngirim surat nang Indonesia. Jadi wis mandek, saya lewat email Prof. Ya. Oke. Cak Qadir, kita menyambung diskusi kita yang tadi terkait dengan lapangan pekerjaan. Nek kini ngomong ya bukan dengan sok yakin ya, tapi kalau kita lihat teman-teman kita yang lulusan fakultas kedokteran gigi, nek lulus itu pasti dari dokter, pasti dari dokter gigi. Gak mungkin jadi jaksa, gak mungkin jadi hakim, ya toh? Mungkin jadi banker sih ya, gitu kan? Mungkin itu ya, alumni kita yang di BRI kan ini dari fakultas kedokteran gigi. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita alumni yang lain? Saya yakin sampai tidak akan menjanjikan bahwa yakin alumni UNER pasti terserap dalam lapangan pekerjaan. Iku nek misalnya janji seperti itu, sampai kudu koordinasi, kolaborasi dengan Tom Cruise kan, Mission Impossible kan jenenge kan. Nah, program sampean sing nyoto, kira-kira agar alumni UNER ini terserap dalam lapangan pekerjaan. Soalnya kalau saya pribadi berpengalaman, saya lulus Fakultas Hukum, apa yang saya dapat itu adalah teori. Bagaimana prakteknya itu di lapangan berbeda. Nah mungkin dengan dari situ bisa sampean bisa punya program yang nyata. Seperti apa sih bagaimana kita bisa membuat alumni kita itu lebih siap untuk lebih mudah terserap dalam lapangan pekerjaan. Monggo.
Oke. Jadi yang pasti saya sepakat sekali bahwa tidak mungkin lah kita akan sebagai alumni itu akan menyediakan lapangan pekerjaan dan itu bukan kewajiban kita, jelas. Tapi yang pasti adalah seperti saya katakan tadi itu, bagaimana alumni bisa berkontribusi terhadap universitas, terutama bagaimana terhadap junior-junior kita. Apa yang dapat kita lakukan? Mungkin yang dapat kita lakukan pertama adalah bagaimana membantu mahasiswa untuk memilih dan merencanakan karirnya. Hal ini dapat terwujud apabila kita memiliki engagement dan komunikasi yang cukup baik dengan universitas dan fakultas. Kita melalui program-program tersebut kita dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan mahasiswa untuk lebih berkompetisi dalam mengejar karir. Kita juga dapat melakukan berbagi informasi tentang peluang dan kesempatan berkarir. Oleh karenanya, untuk mewujudkan semua itu, kita perlu membuka akses jejaring antara alumni melalui mungkin apa yang disebut dengan networking inisiatif. Kita perlu melakukan kolaborasi alumni dan antar fakultas. Hubungan antara alumni dan fakultas sangat esensial. Ini yang lebih penting. Saya rasa ini merupakan program awal yang harus kita lakukan. Kita harus memulai dengan membangun komunikasi dan kolaborasi antara alumni dengan universitas dan fakultas. Kemudian hal-hal lain dapat lebih mudah tercapai. Semoga memuaskan jawaban saya ini, Pak. Siap. Ini malah mungkin dengan adanya COVID ini kita semacam blessing in disguise juga kan, Cak Kadir ya. Jadi ya betul sekali, benar sekali. Sebetulnya memang selalu ada the other side of coin kan. Walaupun COVID ini memang lebih banyak kerugiannya, banyak hal yang membuat hidup kita semakin sulit, tapi ada kemudahan di balik itu semua. Sebenarnya sampai tingkat tertentu kita lebih mudah untuk berbuat sesuatu terhadap Erlangga. Minimal tadi untuk mewujudkan hal-hal yang tadi saya sampaikan justru lebih mudah karena waktu dan tempat tidak menjadi persoalan. Siap, luar biasa. Iki, aku ingin mengundang alumni dari fakultas yang lain ini. Tadi Prof. Franz dari Fakultas Hukum, guru besar kita di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Mas Piyu ada nggak ya? Mas Piyu ada? Kalau ada, selamat malam Mas Piyu. Belum join. Oh, belum join. Nah, kalau gitu saya ke Mas Didi deh. Mas Didi, selamat malam Mas Didi. Mas Didi Setiadi ini adalah kalau Kepala Divisi Hukum, kalau nggak salah mau diralat ya Mas di SKK Migas. Jadi saya minta pendapat sampean Mas Didi. Ini Mas Didi ini bukan hanya satu angkatan dengan Mas Kadir, tapi juga kenal Joban Jero ini. Taruh Mas Kadir. Monggo Mas Didi. Selamat malam Mas Didi. Selamat malam. Iya Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan konco-konco sehat kabeh. Insyaallah. Jadi piye Mas? Jadi bagaimana menurut sampean? Saya juga akan bertanya ke sampean hal yang sama yang tadi saya tanyakan ke Prof. Franz. Bagaimana sih seorang sosok Abdul Qadir Jailani? Ini duduk anaknya Ahmad Dhani ya. Ini Abdul Qadir Jailani, Your Excellency. Monggo Mas. Ya, oke. Ya. Jadi Kadir itu tak kenal, mbak campur-campur cara Surabayane ya Rek ya. Ya campur ya. Mas, monggo lah. Kadir Jailani tak kenal, aku kaget dhisik itu. Waktu kuliah kok terus kok ono arek anyar mlebu nang gone kuliah bareng mbek aku gitu loh. Karena aku angkatan 86, kebetulan aku ketua kelas di angkatan 86 gitu kan. Kok muruh-muruh ono kuliah iki arek iki sapa gitu ya. Nah, belakangan baru saya tahu ternyata Kadir pindahan dari Jember ya. Nah, tapi memang kemudian dia hanya 3 semester kalau nggak salah dari Jember dan kemudian masuk di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Nah, dari Kadir saya kenal sejak masuk di Universitas Erlangga sampai saiki jadi dirjen. Sampai saat durunge jadi duta besar, kemudian jadi konsul jenderal di New York. Pernah juga ada di diplomat di Jenewa, di di Den Haag, gak berubah sama sekali. Itu Kadir, ya. Mbok diajak ngomong, digojloki, dijak guyon segala macam,
Itulah mungkin yang tadi disebut angka teman saya namanya Krisman, bahwa Kadir itu tidak hanya elegan dalam bidang karir, dalam bidang intelektual, tapi dalam bidang pergaulannya itu benar-benar dia itu egaliter. Ya, mungkin isok dicek di teman-teman ya angkatan atas atau angkatan bawah yang sempat kenal sama Kadir. Saya kira sepakat bahwa Kadir itu orang yang gampang sekali diajak komunikasi, gak jaim, gak jaga jarak, ya, egaliter. Nah, itu adalah satu sosok kematangan yang menurut saya kalau jadi ketua alumni itu pas. Bayangkan nek ketua alumni sama alumninya saja jaim, jogo jarak, ya, angel dihubungi, ya kan? Mari ngono sok apa jenenge sok luweh pinter, sok luweh hebat, sok luweh iki. Itu tidak saya temukan di sosok Kadir. Jadi kalau soal karir saya kira mbok wis dibuka kaya apa, saya kira Pak Frans tadi tepat sekali. Untuk bisa masuk di Kemlu itu nggak mudah, untuk bisa ditugaskan jadi diplomat di Den Haag itu nggak mudah, untuk kemudian ditempatkan di Jenewa juga tidak mudah, ditambahi di New York sampai ke Ottawa dan sampai saya jadi dirjen. Saya kira kalau urusan karir, urusan kepemimpinan, urusan intelektualitas, monggo silahkan. Saya pikir saya mencalonkan Kadir ini juga tidak guyon-guyon. Tadi disebut oleh Cak Solikin, ini bukan kaleng-kaleng, ini bukan abal-abal. Ayo monggo, kalau misalnya mau diadu intelektualnya, tasnya monggo. Mau diadu kepedulian dan kedewasaan dalam pergaulannya pun saya rasa dibanding dengan yang lain-lain, Kadir masih nomor 1. Saya rasa itu aja alasanku. Terima kasih. Sun, Mas Didi. Ini juga kita ada Mas Pio. Mas Pio, selamat malam, Mas. Apa kabar, Mas? Selamat malam. Apa kabar, Mas? Semuanya, rekan-rekan. Sopo sih nggak kenal kalau Mas Pio ini, musisi handal, musisi terkenal di Indonesia. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah yang malam ini kita bersama-sama mendukung Cak Kadir. Suwun, Mas. Jadi Mas Pio, mungkin sampean nggak seakrab dengan Mas Didi atau Prof Frans karena kita beda kampus juga ya. Menurut sampean, saya juga bertanya hal yang sama juga. Ini sosok Abdul Qadir Jailani ini dirasa tepat menurut Anda, kenapa, Mas? Kalau saya melihat dari sepak terjang beliau ya, mungkin terutama sekali dalam membangun komunikasi, dalam membangun networknya, itu saya rasa sih memang sangat dibutuhkan sekali untuk UA saat sekarang ini. Kita udah bisa sebut nama UA ya, UA atau UNER, masih tetap UNAIR ini. UNER, Mas. Ya, UNER. Ya, jadi masih hal seperti itu sangat dibutuhkan sama UNER. Karena apa? Karena kalau kita melihat dari ikatan alumni negara lain, tetangga lain, kampus yang universitas yang lain. Ya, kita sebut tangga yang lain. Itu mereka memang sangat memperhatikan untuk membangun komunikasi antar alumninya itu sangat luar biasa sekali. Saya kalau bisa ngasih contoh, bukannya saya mau membandingkan, tapi mungkin saja sebuah pengalaman ya, karena dari pembicaraan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas Ganjar waktu itu, dia sekarang kan sebagai ketua agama dan dia rajin banget untuk membangun komunikasi, bahkan sampai rekan-rekan alumni yang ada di luar negeri itu disamperin, kadang sampai harus ketika dia ada kunjungan dia datang, terus habis itu ada dibuat acara peresmian alumni cabang mana gitu yang di luar negeri itu benar-benar disempatkan untuk hadir, untuk memberi dukungan, untuk support. Saya rasa sih Cak Kadir ini punya kapabilitas seperti itu. Nah, apalagi jalurnya ke jalur diplomatik ya. Jadi saya pikir sih ini sangat luar biasa sekali bisa membawa nama UNER. Harapan saya sih bisa membawa nama UNER, bisa dikenal secara mendunia gitu. Jadi secara global pun akan bisa lebih mudah untuk dibangun komunikasinya. Mungkin dari saya seperti itu. Harapan saya sih sangat besar untuk Cak Kadir untuk bisa membawa nama UNER bukan hanya di
Indonesia saja, tapi cabang-cabang ataupun rekan-rekan yang ada, alumni-alumni yang ada di luar negeri itu monggo diguyupkan lagi, disatukan lagi. Apalagi kita sebagai warga Jawa Timur ya, pasti punya rasa guyupnya itu pasti besar sekali. Itu saya rasa sih seperti itu dari saya. Siap, Mas Pio, matur nuwun sangat. Terima kasih udah di tengah kesibukannya udah menyempatkan waktunya bareng-bareng kita malam ini. Matur nuwun ya, Mas. Ya, sukses, Cak Kadir, sukses. Yuk, nuwun. Nah, kita masih banyak acara kita malam ini. Cak Kadir, aku mau pertanyaan sih gimana kita terakhir, mumpung ini ketemu ya. Salah satu misi sampean itu terkait dengan kerjasama luar negeri. Nah, iki nek misalnya zamanku dhisik kuliah, wah melip ya ngono ya kan. Ngomong luar negeri mesti melip. Tapi menurut sampean visi misinya yang konkret, program sampean yang konkret, tentu saja sampean pasti harus bersinergi juga dengan kampus. Tapi ya apa sih program kerja sampean yang terkait dengan kerjasama luar negeri ini? Bagaimana meningkatkan alumni kita dan juga alma mater kita? Monggo. Untuk program kerja dengan kerjasama internasional dengan luar negeri, tentunya yang terpenting itu adalah political will dari kampus itu sendiri, dari universitas sendiri. Tugas kita sebagai alumni tentunya kita harus memfasilitasi dengan network kita masing-masing. Kerjasama internasional yang dapat kita upayakan misalnya adalah kerjasama internasional dalam proses pembelajaran dan perkuliahan. Itu yang paling awal. Tentunya hal ini juga diiringi dengan kegiatan bagaimana mendorong peningkatan akses riset oleh universitas terhadap berbagai informasi, terhadap berbagai jurnal dan sebagainya. Penelitian bersama antar universitas itu juga merupakan suatu langkah yang cukup menarik. Karena dalam pengalaman saya sering melihat banyak kampus-kampus di Indonesia yang cukup aktif melakukan kerjasama internasional di bidang-bidang seperti yang saya sebutkan tadi itu. Tidak hanya itu, kita juga bisa mengupayakan tukar-menukar pelajar. Dan yang paling penting, yang paling terakhir adalah kita juga berupaya mendorong masuknya universitas luar negeri untuk berinvestasi, melakukan kerjasama program, membuka program tertentu. Memang dahulu memang lebih sulit, tapi zaman sekarang kan kebijakan pemerintah kan sudah lebih fleksibel. Saya rasa ini lebih dimungkinkan. Jadi kerjasama internasional seperti itulah yang mungkin dapat kita coba di masa mendatang. Oke. Nek iso tak simpulno, kira-kira kalau seandainya saya jadi dekan atau jadi pembantu dekan atau wakil rektor, rektor orangnya gak kemelipan dengan turun profesor soalnya. Sampai jadi ketua IKA alumni. Pak Kadir, saya akan berkolaborasi dengan University X. Sampai akan bersedia untuk mengakomodir, tolong diakomodir saya untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan university tertentu. Ya tentu saja yang langkah awal yang perlu saya lakukan, saya juga akan melakukan komunikasi dengan alumni-alumni yang lain tersebut. Mungkin dari alumni kita ada yang memiliki akses, dan kalaupun tidak, saya sendiri akan juga mengupayakan akses. Itu saya rasa apalagi zaman sekarang, zaman digital, semuanya well connected, itu mudah sekali menurut saya. Yang penting ada kemauan buat saya. Itu dia, Mas. Super sekali, nek cari Pak Ariel Teguh. Super sekali. Mas Kadir, matur nuwun. Ini acara kita masih banyak. Bagaimana teman-teman yang lain? Mantap toh? Saya yakin teman-teman teryakinkan dengan visi dan misi dari Mas Abdul Qadir Jailani. Kita lanjut dengan acara yang lain. Rek yo, pelesir nang Wonorejo, kelosone dibeber. Nang kebun binatang numpak jaran poni rek. Nek peno alumni UNER, milih ketua alumni Cak Kadir Jailani. Oke? Matur nuwun Mas Kadir. Over to you, Faya, silakan. Thank you. Selamat malam semuanya. Thank you, Kasmali. Thank you.
Thank you.